Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar siswa kelas 8 SMP yang berbahagia? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap jaga kesehatan. Baiklah, saya Mursan Effendi, guru matematika SMP Angkasa Lanutusan Sastra Negara Bandung. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan bab 1 pola bilangan dan barusan bilangan semester 1 atau semester ganjil dengan sub pembahasan kedua atau KD-nya tetapnya 3.1, 3.1.2, yaitu bilangan berpangkat negatif, bilangan bulat berpangkat negatif. Baik, kita beralih kepada langsung slide kedua pembahasannya, yaitu barisan bilangan dan deret aritmatika, barisan pengertian dari barisan aritmatika. Perhatikan contoh barisan aritmatika berikut. Nah ini ya, ini barisan pertama U1, U2, U3, U4. Ada angkanya yaitu 1 adalah suku pertama 8, suku kedua 15, suku ketiga dan seterusnya. Nah, ternyata di sini memiliki beda 7 positif ya. Adapun barisan kedua kita lihat. Barisan kedua kalau kita lihat dari barisan aritmetikanya naik ya, barisan ini dua-duanya barisan aritmetika naik ya. 30, 24, 18, 12, kemudian 2 ini barisan aritmetika turun ya, bukan naik ini. Karena bedanya lebih kecil daripada 0. Nah, salah ketik saya. Adapun bedanya adalah negatif 10. Menentukan beda adalah suku kedua dikurangi suku pertama dan seterusnya. Suku ketiga dikurangi suku kedua, suku keempat dikurangi suku ketiga dan sebagainya. Dari kedua contoh barisan aritmetika tersebut di atas ya, memiliki beda yang sama ya, barisan 1 beda 7. Setiap bedanya adalah sama, maka dikatakan barisan aritmetika. Maksudnya gitu, beda 1, beda 2, beda 3 itu sama. Artinya suku kedua dikurang suku pertama sama dengan suku ketiga dikurangi suku kedua dan seterusnya. Nah itu ya. Untuk barisan pertama memiliki beda 7 dan barisan kedua memiliki beda negatif 10. Oke, saya kira ini masih sederhana ya, gambaran atau pengertian daripada barisan aritmetika. Selanjutnya kita beralih pada slide nomor 3, yaitu tentang rumusnya. Nah ini rumus-rumus yang harus dihafalkan dan maksudnya dipahami. Nanti kalau mencoba menggunakan rumus ini dengan sendirinya otomatis akan hafal ya. Jadi matematika itu harus digunakan pada latihan-latihan. Dengan demikian akan hafal rumusnya gitu. Kalau kita menghafalkan rumus saja tanpa mencoba menggunakannya dalam soal, menyelesaikan soal, itu omong kosong bisa hafal. Saya kira tidak, kecuali membuka catatan dan catatannya gitu ya. Oke, selanjutnya kita beralih kepada slide nomor 4, contoh ya. Nomor 1 ini tentukan rumus suku ke N pada barisan 5, 8, 11, 14, 17. Jadi bacanya tidak pakai koma karena ini suku gitu ya. 5, 8, 11, 14, 17. Suku pertamanya adalah 5, suku keduanya 8, suku ketiga 11, suku keempatnya 14 dan suku kelimanya 17 dan seterusnya ya. Oke, dengan menggunakan rumus UN sama dengan A tambah N dikurangi 1 kali beta. A itu adalah suku pertama ya. Bedanya kalau kita cari adalah B sama dengan 8 dikurangi 5. Jadi suku kedua adalah 8 dikurangi suku pertama 5, yaitu 3. Dan ternyata 11 kurang 8 juga 3, 14 kurang 11 3, 17 kurang 14 3. Maka ini termasuk barisan aritmetika ya. Karena memiliki beda yang sama dan tingkat 1. Kalau bedanya berbeda, kita cari sampai bedanya sama. Sampai langkah ke berapa? Kalau langkah kedua berarti tingkat 2. Kalau langkah ketiga berarti tingkat 3. Untuk saat ini kita belajar pada barisan aritmetika tingkat 1 ya. Kita substitusi atau masukkan pada rumusnya UN sama dengan A diganti dengan 5 ya. Suku pertama
ditambah dengan N kurang 1 kali bedanya 3. Oke, kita proses ya, selesaikan dengan cara mengalihkan yang dalam kurung yaitu N dikurang 1 kali 3. Dengan demikian UN sama dengan 5 tambah 3 kali N adalah 3N, 3 kali negatif 1 adalah dikurangi 3. Jadi UN sama dengan 5 tambah 3N kurang 3. Kita selesaikan sehingga menjadi rumusnya suku ke N adalah UN sama dengan 3N tambah 2, yaitu 5 dikurangi 3 tadi. Saya kira mudah ya kalau kita hafal rumusnya, siswa kelas 8. Oke, kita lanjutkan ke contoh bentuk lain ya. Contoh kedua, ada barisan bilangan aritmetika. Ini kita katakan aritmetika, ini sudah diberikan ya. 5, 12, 19, 26. Nah, itu ya. 13, tentukan suku ke-18 ya. Harusnya ini bukan 13, salah ya. Bedanya 7, berarti 31 ya. Oke. Soal yang saya ambil. Suku ke-18 berarti memiliki N-nya 18. Kemudian U1-nya 5. Pengganti U1 adalah A ya, sama U1 sama dengan A. Beda ditentukan dari suku kedua kurang suku pertama. 12 kurang 5 adalah 7. Substitusikan pada rumus yang tadi, sama ya. Kalau tadi menentukan rumusnya saja, kalau sekarang menentukan suku ke-18-nya, suku ke-100, suku ke-1000, dan seterusnya. Kalau kita urutkan suku-sukunya sampai 100 saja kita sudah pusing, terlalu banyak gitu ya. Apalagi 1000 gitu. Maka dengan otomatis kita harus menggunakan rumusnya gitu ya, supaya singkat, cepat ya. Dan tepat jawabannya, akurat, sehingga efektif dan efisien gitu, efisien dan efektif, ya sama saja lah. Jadi A-nya ganti dengan 5, kemudian N-nya ganti dengan 18 kurang 1 kali bedanya ganti dengan 7. 18 kurang 1 adalah 7. Kemudian 5 tambah 18 kurang 1 adalah 17 maksud saya. 5 tambah 17 kali 7. 17 kali 7 itu adalah 119 ya. Ditambah dengan 5 menghasilkan 124. Jadi suku ke-18 adalah 124. Silakan siswa sekalian ya mengurutkan sampai 18 suku. Pasti yang ke-18 itu 124 gitu. Oke, saya kira mulai terbuka lagi pemahamannya ya. Mudah-mudahan lebih paham. Nah, jadi intinya rumusnya UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda atau kali B ya, lambangnya beda. Oke, kita beralih ke slide nomor 5, contoh soal nomor 3. Bagaimana sih bentuknya? Sebagai berikut ya. Pada barisan aritmetika 2, 8, 14, 20 titik-titik seterusnya ya, suku ke berapakah? 146. Nah, ditanyakan N-nya. Kita menemukan 146 ini suku ke berapa gitu ya. Setelah kita urutkan, kita tentukan dulu bedanya sama enggak beda 1 dengan beda 2. Beda satunya 8 kurang 2 6. 14 kurang 8 6. 20 kurang 14 6. Oh, ternyata barisan aritmetika, betul. Dengan demikian bedanya adalah 6, suku pertama adalah A atau U1 dan 2, UN-nya sudah ditentukan, 146 ini UN gitu ya. Masukkan ke rumusnya tadi, tetap ya rumusnya UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda. Di bawah UN kita tuliskan 146, di bawah A adalah 2 tambah N kurang 1. Mengapa N tidak diganti? Kan kita mau menentukan suku ke berapa. N itu adalah menentukan suku, artinya dikalikan dengan bedanya adalah 6. Kita proses di sini 146 sama dengan 2 tambah 6 kali N 6N. 6 kali negatif 1 adalah dikurangi 6. Oke, kita sederhanakan ya. 146 sama dengan 6N 2 kurang 6 itulah negatif 4. Jadi 6N kurang 4. Negatif 4 ini kita tambahkan dengan 4 sehingga menjadi 6N saja. Oke, karena kanan ditambah 4, kiri juga ditambah 4. Sehingga yang menjadi 146 tambah 4 adalah 150 sama dengan 6N. N saja adalah 150 dibagi 6 menghasilkan 25. Jadi 146 itu suku ke 25. Kalau kita urutkan lumayan juga ya siswa. 25 suku kita harus mengurutkan, menentukan angka-angka atau barisan atau suku-suku pada barisan aritmetika ini gitu. Tuh, dengan manfaat rumusnya saya kira sangat luar biasa ya. Kita bisa menentukan suku ke 1.000.000 gitu dan seterusnya lah.
tanpa harus mengurutkan. Kalau kita mengurutkan, waduh, berapa kilometer ya? Suku ke sejuta, berapa, ya panjang sekali gitu. Kalau kita berapa lembar, berapa buku baru kita temukan gitu. Inilah manfaat daripada rumus dan hafalnya rumus ini apabila kita menggunakannya dalam latihan soal-soal berhubungan dengan barisan aritmetika. Oke, kita beralih kepada slide nomor 6 ya. Apa sih isinya ya? Oh, ada soal nomor 4 nih, variasinya berbeda lagi nih siswa ya. Pada barisan aritmetika diketahui suku ketiganya 4 dan suku ke-8 negatif 11. Tentukan beda barisan tersebut. Ya, rumusnya tetap tadi UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda. Di sini sudah diketahui suku keempat, berarti suku ketiga. Suku ketiga U3 sama dengan 4. Artinya kita menentukan nilai A atau nilai B dulu gitu ya. Di sini katanya menentukan bedanya yang ditanyakan. Oke. Sehingga didapatkan A tambah 3 kurang 1 karena suku ketiga adalah 2 kali beda. Mendapatkan persamaan pertama adalah U3 sama dengan A tambah 2B. Begitupun dengan persamaan kedua, suku ke-8 U8 sama dengan 8 kurang 1 7. Jadi suku ke-8-nya persamaan keduanya adalah U8 sama dengan A tambah 7B. Selanjutnya kita eliminasi atau kurangi suku ke-8 dengan suku ketiga. Jadi A kurang A 0. Sehingga 7 kurang 2 adalah 5B ya. 7B kurang 2B adalah 5B. Selanjutnya negatif 11 kurang 4 adalah negatif kali negatif positif angka ditambahkan. 11 tambah 4 adalah 15. Lambangnya sama. Maka karena negatif dua-duanya, maka tulis kembali negatif. Jadi 5B sama dengan negatif 15. Kita ingin menentukan B atau bedanya saja. Berarti negatif 15 dibagi 5 menghasilkan negatif 3. Jadi beda pada barisan aritmetika ini adalah negatif 3. Oke, tidak masalah. Asal kita ya kembali pada rumusnya tadi itu. Selanjutnya bagaimana sih tentang deret aritmetika? Deret itu adalah bilangan berulang tetap menjumlahkan dan yang asalnya tidak dihilangkan, tetap ikut dijumlahkan gitu maksudnya ya. Jadi tidak menghilangkan yang sebelumnya gitu. Itu deret, bedanya dengan barisan. Kalau barisan tidak. Barisan sebelumnya ya seolah-olah menghilang gitu. Rumus penjumlahan N suku pertama deret aritmetika adalah Sn sama dengan N per 2 kali A tambah UN. Atau rumus keduanya adalah Sn sama dengan N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali beta. Nah, adapun deret itu cirinya adalah penjumlahan. U1 tambah U2 tambah U3, lambangnya juga penjumlahan ya. Sampai dengan UN dikurangi 1. Nah, pokoknya setiap barisan UN kurang 1 ya, sampai suku ke terakhir suku N. Sn adalah jumlah ya, suku pertama. N adalah banyak suku. A adalah suku pertama. B beda suku. UN adalah suku terakhir. Oke, bagaimana contohnya? Kita ambil satu contoh saja ya. Yang ini. Oke, mewakili daripada deret aritmetika. Berikut ini. Contoh. Tentukan hasil penjumlahan bilangan pada barisan 5, 11, 17, 23, titik-titik. Terakhirnya adalah 131. Oke, dari barisan ini kita dapatkan suku pertama atau A-nya 5. Bedanya 11 kurang 5 adalah 6. Dan suku terakhir sudah ada UN 131. Oke, kita lanjutkan menggunakan rumus tadi sama. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda. Di bawah UN sudah ada 131. Kemudian di bawah A-nya kita gantikan A-nya dengan 5. N tetap ya. N dikurangi 1 karena menentukan suku keberapa gitu ya. Kalikan dengan B, B-nya ganti dengan 6. Jika kita lakukan perkaliannya 6 kali N, 6N dikurangi negatif 1 kali 6 lah dikurangi 6. Jadi 131 sama dengan 5 tambah 6N dikurangi 6. Disederhanakan menjadi 131 sama dengan 6N dikurangi 1. Mengapa? Karena pengurangnya lebih besar. 5 kurang 6. Jadi pengurangnya lebih besar, maka hasilnya negatif gitu. 6 kurang 5 adalah 1, berarti hasilnya negatif
1 gitu ya siswa. Tidak sulit sih antara lambang daripada operasi aljabar tambah dan kurang itu. Kita lihat pengurangnya. Kalau pengurangnya lebih besar, hasilnya negatif. Kalau pengurang lebih kecil, hasilnya positif. Gitu kesepakatannya. Oke, agar menghasilkan 6N saja sebelah kanan ditambahkan dengan 1, sehingga 6N di kiri juga tambahkan dengan 1, sehingga menghasilkan 132. Jadi N saja adalah 132 dibagi 6 sama dengan 22. Nah, suku ke N-nya udah ketemu ya. Sekarang jumlahnya. Tuh, 22 suku itu kita jumlahkan dari suku pertama tadi. Jadi S22, rumusnya tadi ya kita yang pakainya adalah SN sama dengan N per 2 tambah A tambah UN. Kita pakai rumus pertama. Mengapa pakai UN? Karena sudah ada nih 131 UN-nya. Jadi kita pakai yang rumus pertama. S22 sama dengan N ganti dengan 22 per 2 adalah 11 kali dengan A-nya 5 tambah UN 131. 5 tambah 131 adalah 136. Jadi jumlah 22 suku pertama daripada barisan aritmetika ini adalah 11 kali 136 sama dengan 1496. Demikian ya siswa sekalian. Saya kira sederhana ya. Hanya harus mau mencoba gitu. Dengan sabar, teliti, tekun, dan ulet. Insya Allah kalian berhasil. Saya ada sedikit satu motivasi ya, kata motivasi. Selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tiada kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru. Demikian, sukses selalu untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.